Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2931. Baru saat itulah Sophie menyadari. Panggilan telepon Charlie yang mengancam kakeknya sebenarnya membuat kakeknya takut padanya. Harus dikatakan bahwa langkah Charlie sangat menyentuh hatinya. Dia juga khawatir dia tidak akan mampu mempertahankan grup pelayaran laut yang begitu besar. Setelah kehebohan berlalu, kakeknya pasti akan kembali melakukan trik lamanya dan mencoba mendapatkan kembali kue sebesar ini. Namun, dengan panggilan telepon Charlie diam, dia yakin tidak perlu lagi khawatir tentang bahaya apapun lagi. Jadi, dia berdiri, membungkuk sedikit pada Charlie, dan berkata dengan hormat, "Dermawan, oh tidak, Tuan Wade, terima kasih banyak." Charlie mengulurkan tangannya dengan lembut, dan berkata dengan ringan, "Saya membantu diri saya sendiri dengan membantu kamu. Aset Schultz Shipping Group di tanganmu sangat besar, sedangkan milikku hampir kosong. Meskipun saya akan meminjamkan modal seperti yang menjanjikan, 10 miliar dolar. Sebagai perbandingan, saya kurang memanfaatkan kamu." Sophie buru-buru berkata, "Bukan itu masalahnya. Sulit bagi saya merevitalisasi grup pelayaran laut ini. Paling-paling, saya akan menjualnya dengan harga murah. Kalau saya bekerja sama dengan Tuan Wade, aset ini akan dapat direvitalisasi. Dan juga akan ada lebih banyak ruang dan kemungkinan untuk pengembangan. Kita akan saling menguntungkan." Charlie sedikit tersenyum. "Kamu benar. Berbisnis dalam kemitraan adalah tentang saling menguntungkan." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Kebetulan kamu memanggil nama Yahiko Ito hari masuk. Perusahaan baru yang kita dirikan ini dapat diklaim sebagai kerjasama antara kamu dan keluarga Ito. Kakekmu selalu ingin bekerja sama dengan keluarga Ito. Kalau kakekmu menelepon, biarkan dia berpikir bahwa kamu sudah berbicara dengan Yahiko. Dengan demikian, ini juga akan membuatnya lebih mengakui kemampuan kamu." Sophie mengangguk, dan berkata dengan penuh terima kasih, "Saya mengerti. Semuanya ada di bawah pengaturanmu." Charlie melihat ke waktu dan berkata sambil tersenyum, "Saya kira tidak akan lama lagi kakekmu akan menelepon. Kamu harus menyiapkan apa yang harus dikatakan." Sementara itu di villa keluarga Schultz di Sudbury, wajah Cat Van sudah pucat karena ketakutan. Sebelumnya, dia meminta Falco dan Carvalho menemukan orang misterius itu, lalu membunuhnya ketika orang itu lengah. Tapi tidak disangkanya kedua orang ini menghilang sekarang, dan mereka telah mengungkap keberadaan dirinya sebagai dalang di belakang layar. Akibatnya, orang misterius itu langsung menelepon dan mengatakan mengubah aturan utama. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Apalagi saat orang misterius itu secara akurat mengatakan bahwa dia berada di Sudbury. Sudbury sangat dekat dari Aurus Hill. Mungkin saja saat dia sedang tidur di malam hari, diusap oleh pihak lain. Arrington di samping bertanya dengan cemas, "Tuan, apa rencanamu selanjutnya?" Cat Van tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan berkata, "Kamu baru saja mendengarkan. Falco dan Carvalho terlipat di tangan anak laki-laki itu. Orang ini sama sekali tidak berbicara tentang seni bela diri. Bahkan patua berusia 100 tahun tidak dibiarkan. Apalagi aku." Saat dia mengatakan itu, Cat Van menghela napas, lalu berkata lagi dengan bingung, "Dan orang ini sekarang tahu saya berada di Sudbury. Ini yang paling berbahaya." Arrington buru-buru berkata, "Tuanku, menurut pendapat saya yang sederhana, prioritas utama kita saat ini adalah meninggalkan Sudbury secepat mungkin. Sudbury terlalu dekat dengan Aurus Hill. Jika dia menemukan Anda, dia hanya perlu menyetir 3 atau 4 jam." Bab 2932. Cat Van mengangguk, menghela napas dan mendesah, "Hei, mudah saja pergi dari Sudbury. Tapi mau pergi kemana?" Arrington menjawab singkat, "Tuan, mengapa tidak kembali ke Eastcliff?" Cat Van berkata dengan sedikit tertekan, "Tidak aman juga di Eastcliff.
Kekuatan orang ini agak tidak dapat diprediksi. Dia mampu menculik Stephen di bawah hidung Henderson. Hanya Tuhan yang tahu apakah dia akan kembali trik lama dan menculik saya juga. Cat Van berkata lagi, mungkin tidak aman pergi kemanapun sekarang. Bahkan jika saya melarikan diri ke Laut Cina Selatan, hanya perlu 3 jam untuk menemukan pesawat saya. Pada saat ini, Henderson berkata, Tuan, mengapa Anda tidak pergi ke Maladewa untuk menghindari pusat perhatian? Anda bisa bersantai beberapa hari. Sudbury masih dingin akhir-akhir ini. Cuaca di Maladewa cocok, jaraknya jauh dan pulau itu terpisah. Anda bisa mengatur keamanan. Henderson melanjutkan. Di negara kepulauan seperti Maladewa, pemerintah daerah menjual semua yang bisa dijual dan menyewakan semua yang bisa disewakan. Kecuali pulau utama ibu kota dan beberapa pulau besar. Setelah pulau dijual, pemerintah daerah tidak akan mengirimkan pasukan polisi ke sana, apalagi kepolisian nasional. Kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, dan ada lebih banyak ruang untuk manipulasi. Jika Anda pergi ke sana, saya dapat meminta anak buah saya menyewa beberapa tentara bayaran dari Timur Tengah dan Barat. Perusahaan Blackwater di Amerika Serikat memiliki sejumlah besar tentara bayaran yang telah menjalani pelatihan ketat. Saya bisa menampung ratusan tentara bersenjata lengkap dari Blackwater. Tentara akan menjaga pulau untuk memastikan tidak ada satupun lalat yang bisa terbang masuk. Dan keselamatan Anda terjamin. Meskipun keluarga Schultz gagal memperluas bisnis mereka ke seluruh dunia, properti mereka tersebar di seluruh dunia. Pada dasarnya, semua negara maju memiliki keluarga Schultz yang memiliki real estate. Keluarga Schultz memiliki rumah di mana-mana, termasuk resor di Maladewa, Phuket, Bali dan Tahiti. Keluarga Schultz membeli beberapa pulau di Maladewa sejak lama. Beberapa dikembangkan menjadi hotel pulau mewah kelas atas. Pulau lainnya juga dikembangkan, namun belum digunakan untuk komersial. Hanya dicadangkan untuk kebutuhan keluarga Schultz sendiri. Saat ini cuaca di Sudbury masih agak dingin dan lembab. Sedangkan Maladewa berada di tepi garis khatulistiwa. Cuaca saat ini sangat nyaman. Sangat cocok liburan pendek, sedang, dan panjang. Apalagi seperti yang dikatakan Henderson, di negara kepulauan seperti Maladewa, pemerintah sama sekali tidak punya tenaga untuk mengelola dan menguasai begitu banyak pulau yang tersebar di mana-mana. Pada dasarnya, terserah siapa yang mau mengakuinya. Bahkan ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang setempat. Namun uang berbicara dan banyak ruang untuk manipulasi. Oleh karena itu, begitu pergi ke Maladewa, pasti akan dapat membangun sistem pertahanan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Tidak berlebihan jika dikatakan, begitu mengeluarkan tentara dengan bayaran tingkat tinggi dari Blackwater Company, perlindungan pulau akan sangat meningkat. Kemampuan mereka sangat kuat, bahkan tentara lokal pun mungkin tidak bisa masuk. Namun, meskipun Henderson mempertimbangkan keamanan dengan sangat hati-hati, dia mengabaikan karakter Cat Van dan masalah dalam keluarga. Dia tidak akan mau pergi sama sekali. Pergi ke luar negeri untuk menghindari pusat perhatian adalah upaya terakhir Cat Van. Karena dia menyadari begitu meninggalkan Cina, kendali keluarga Schultz tidak lagi berada di tangannya. Dan mungkin seluruh keluarga Schultz akan berantakan. Selain itu, begitu pergi, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan jika orang misterius itu berhenti mengejar dan membunuh, begitu anak-anaknya mendapat aset, mereka tidak akan pernah membiarkan dirinya kembali. Pada saat itu, dia akan menghadapi musuh dari keluarga sendiri. Memikirkan hal ini, Cat Van menyembunyikan gigi, dan berkata kepada Arrington dan Henderson, "Aku tidak akan pernah meninggalkan Cina kecuali benar-benar diperlukan." Arrington bertanya dengan gugup, "Tuan, pria itu sangat kuat. Bagaimana kita bisa menghadapinya?" Cat Van berpikir sejenak, dan berkata dengan serius, "Sekarang, hanya Sophie yang bisa menyelamatkanku." Bab 2933, Cat Van memahami dengan sangat baik. Saat ini, hanya satu orang yang dapat menghentikan Tuan Misterius itu adalah cucunya, Sophie.
Dia berkata kepada Arrington dan Henderson, "Jika Sophie bersedia mengatakan sesuatu yang baik untukku, orang itu pasti akan menyerah atau mencegah gagasan untuk mengejar dan membunuhku." Arrington mengangguk berulang kali, dan berkata, "Saya pikir orang misterius itu pasti memiliki perasaan yang dalam terhadap nona tertua. Dia mengejarnya dari Jepang ke Aorus Hill untuk melindunginya. Jika nona tertua benar-benar dapat mengatakan sesuatu yang baik untuk Anda, masalah besar ini akan menjadi masalah sepele." Cat Van menghela nafas, dan berkata, "Jika tidak bisa melawan dan tidak bisa bersembunyi, satu-satunya cara adalah memohon belas kasihan." Penatua Henderson tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan, saya mengenal karakter Nona Sophie dengan cukup baik. Dia mungkin tidak mudah untuk diajak bicara." "Memang," Cat Van berkata dengan nada tertekan, "gadis ini memiliki nafsu makan yang besar. Saya memberikan seluruh Shoals Ocean Shipping Group untuk menutup mulut saat jumpa pers lalu. Kalau saya memohon padanya, saya tidak tahu apa yang akan dia tanyakan." Berbicara tentang ini, Cat Van berkemah dengan ekspresi dingin. "Saya memberi Shoals Ocean Shipping Group untuk melihat apakah dia bisa merevitalisasi bisnis itu. Jika dia tidak mampu, bisnis ini akan mati di tangannya. Tidak ada bedanya jika ada di tangan saya. Tetapi jika dia mampu merevitalisasi, saya akan mendapatkan kembali bisnis ini dengan cepat atau lambat dengan bunga. Tetapi jika dia masih menginginkan bisnis saya yang lain, saya tidak dapat memberikannya lagi." Arrington berkata, "Tuan, mengapa Anda tidak menelepon dulu untuk mencari tahu apa yang dikatakan Noa tertua?" "Benar," Cat Van mengangguk, dan berkata, "Aku akan meneleponnya sekarang." "Oh, ngomong-ngomong, aku memintamu mengawasi tindakannya. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan 2 hari ini?" Arrington buru-buru berkata, "Tuan, Nona pergi ke Hotel Shangri-La hari ini." "Apa?" Cat Van mengerutkan kening, dan bertanya dengan tajam, "Apa? Apa dia membahas kerja sama dengan keluarga Wade?" Arrington menjelaskan, "Ini bukan tentang kerja sama dengan keluarga Wade. Ini tentang kerja sama dengan Yahiko Ito. Seperti yang Anda ketahui, Yahiko Ito sedang tinggal di Shangri-La." Cat Van menghela nafas lega, mengangguk dan berkata, "Aku hampir melupakannya." Sheldon menghilang di Shangri-La hanya untuk mencari kesempatan bertemu Yahiko Ito. Sophie berlari menemuinya sekarang. Apa Yahiko mau berbicara dengannya? Arrington mengangguk, dan berkata, "Menurut pesan dari orang-orangku, Nona tertua dijemput oleh adik perempuan Yahiko, Emi Ito di lobi hotel." "Apa?" Cat Van bertanya dengan heran. "Yahiko mau mendiskusikannya." "Ngomong-ngomong," Arrington berkata, "orang-orangku mengikuti untuk melihat, dan Nona tertua memang memasuki kamar Yahiko." Cat Van sedikit terkejut, dan kemudian dia menghela nafas. Karena 3 keluarga besar di Tokyo bertengkar, keluarga Ito yang menjadi pemenang dan mengambil semuanya. Bahkan jika grup pelayaran laut kita tidak dihukum, Yahiko belum tentu bersedia bekerja sama dengan kita. Sheldon, putra tertua keluarga Shoals dan pewaris keluarga Shoals, tidak dapat berbicara dengan Yahiko Ito. Saya tidak mengira Sophie bisa melakukannya." Arrington mengangguk dan berkata, "Nona berbakat dan cerdas. Kefasihannya sama sekali tidak sebanding dengan anak muda biasa. Dan sekarang dia sepenuhnya memiliki grup pelayaran laut keluarga Shoals. Mungkin dia bisa membujuk Yahiko dan membuat kesepakatan." Cat Van berkata dengan gembira, "Jika demikian, bisnis transportasi laut dapat direvitalisasi." Tampaknya Sophie benar-benar memiliki keterampilan. Setelah itu, Cat Van meraih ponselnya dan mengirimkan pesan kepada Sophie, yang berbunyi, "Sophie, tolong hubungi kakek kalau kamu bersedia." Sophie melihat pesan ini, segera memberitahu Charlie. Dia bertanya, "Tuan Wade, haruskah saya menghubunginya sekarang?" Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Telepon saja. Dengarkan apa yang ingin dia katakan." Sophie menelepon Cat Van. Panggilan itu terhubung dengan cepat. Cat Van berpura-pura khawatir di ujung telepon dan bertanya, "Sophie, bagaimana kabarmu? Apa kamu mengalami masalah dan butuh bantuan kakek?"
Sophie berkata dengan nada suam-suam kuku. Saya baik-baik saja. Saya mencoba merevitalisasi bisnis transportasi laut. Saya menghargai bantuan kebaikan kakek. Tetapi saya tidak perlu kakek. Bab 2934. Cat Van menghela napas dan berkata dengan rasa bersalah. Kakek tidak bisa makan dan tidur 2 hari terakhir. Kakek merasa bersalah padamu dan ibumu. Juga memikirkan bagaimana memberi kompensasi untuk kalian berdua. Kakek ingat Maladewa. Saya berpikir untuk memberi kamu pulau keluarga Schultz beli di Maladewa. Kamu dan ibumu bisa beristirahat dan bersantai di sana. Meskipun pulau-pulau di Maladewa mahal, semuanya tidak terlalu berharga bagi keluarga Schultz. Pulau yang dikembangkan oleh keluarga Schultz hanya menelan biaya puluhan juta dolar. Pemerintah Maladewa membeli hak pakai selama 100 tahun. Yang sebenarnya mahal adalah biaya pembangunan dan pengembangan pulau. Sebuah pulau membutuhkan satu set lengkap solusi arsitektural. Juga membutuhkan banyak dekorasi mewah. Satu set lengkap fasilitas perangkat keras seperti dok, helipad, dan komunikasi satelit. Dan bahkan kemampuan untuk menghasilkan listrik dan desalinasi air laut secara mandiri. Jadi keluarga Schultz telah mengucurkan hampir 3 miliar RMB untuk menyelesaikan pembangunannya. Awalnya, Cat Van menganggap pulau itu sebagai surga di bumi untuk menikmati masa depan orang tuanya. Dia tidak ragu membelanjakan uangnya. Jika dia harus memberikannya kepada Sophie, tentu saja dia akan sangat enggan. Tapi dia hanya marah, dan hanya ingin mendapatkan kesan baik di hati cucunya. Menurut apa yang dia ketahui tentang Sophie, dia yakin Sophie tidak menginginkan pulaunya. Pertama-tama, Sophie harus memusatkan semua perhatiannya pada bisnis transportasi laut saat ini. Dia pasti tidak tertarik pergi ke Maladewa. Kedua, ibunya Helen sangat membenci dirinya sendiri. Helen pasti tidak akan setuju berlibur dan bersantai di pulaunya. Ketika Sophie mendengar apa yang kakeknya katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia juga tidak bodoh. Dia tahu setidaknya ada 9 poin kemunafikan dalam kata kakek. Pulau omong kosong macam apa di Maladewa. Dia tidak tertarik sama sekali. Saat Sophie hendak menolak, dia melihat Charlie memasangkan mata pada dirinya, mengisyaratkan dia untuk setuju. Jadi, dia ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Terima kasih banyak, kakek. Saya akan menyusahkan kakek untuk meminta kepala pelayan keluarga Schultz datang ke Aurus Hill dengan membawa dokumen hak milik pulau itu. Setelah hak milik menjadi nama saya akan meluangkan waktu untuk mengajak ibu saya berlibur." Ketika Cat Van mendengar ini, dia langsung merasakan sakit hati yang kuat. Dia berpikir dalam hati, "Saya hanya basa-basi. Mengapa kamu benar-benar setuju? Kamu masih muda. Apa yang kamu inginkan dari pulau itu? Pulau itu menjadi milikmu. Apa yang akan saya lakukan setelah pensiun? Bagaimana kalau saya tidak mengembangkan pulau ini dari awal?" Memikirkan hal ini, dia berkata, "Sophie, balik nama dokumen kepemilikan pulau harus dilakukan secara lokal di Maladewa. Ini relatif merepotkan, tapi kamu dan ibumu bisa berlibur ke sana kapan saja." Sophie berkata dengan lancar, "Ya benar. Saya akan meminta balik nama properti itu saat saya pergi ke sana." Mengatakan itu, Sophie menambahkan, "Kakek, kamu tahu ibu saya membenci kamu. Kalau pulau itu atas nama kakek, dia pasti tidak akan mau pergi ke sana. Kalau sudah atas nama saya, akan berbeda. Dia pasti ingin berlibur ke sana." Cat Van hanya bisa berkata dengan kesal, "Kamu benar. Kakek tidak berpikir 2 kali. Kalau begitu, jika kamu punya waktu untuk pergi ke sana, aku akan meminta Arrington pergi dan melakukan formalitas." Cat Van buru-buru berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Sophie, kakek masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku ingin meminta bantuanmu." Sophie bersenandung. "Katakan saja." Cat Van berkata, "Dermawanmu baru saja menelepon kakek. Dia mungkin salah paham dengan kakek. Kata-katanya di telepon tidak menyenangkan. Kakek ingin meminta bantuanmu untuk berdamai dengannya. Jadi semua orang tidak akan melanggar air sungai.
Apakah kejadian itu akan berhasil? Bab 2935. Sophie menatap Charlie saat mendengar permintaan kakeknya. Charlie mengetahui kakeknya yang licik dengan sangat jelas. Dia tadi bilang kakeknya pasti akan meminta bantuannya. Dan ternyata benar, kakeknya melakukan seperti yang dia tebak. Namun, dia tidak tahu mengapa kakeknya membuat Charlie marah. Dia tidak tahu kakeknya mengirim seorang ahli Fudo ke Aorus Hill untuk mencoba membunuh Charlie. Jadi, dia langsung setuju. Dia bertanya, "Kakek, kamu bilang kamu punya kesalahpahaman dengan dermawanku. Bisakah kamu memberitahuku apa kesalahpahamannya? Bahkan jika aku setuju denganmu, aku harus memahaminya dengan jelas sebelum aku menerimanya." Saya menemukan titik masuknya dulu untuk berkomunikasi dengan dermawan. Cat Van ragu-ragu sejenak, menghela nafas beberapa kali, dan berkata, "Hei, ini bukan kesalahpahaman. Alasan utamanya adalah kakek bingung sementara waktu. Saya mengundang seorang ahli metafisika dari Inggris dan mengirimnya ke Aorus Hill untuk menemukan keberadaan dermawanmu." Cat Van berkata lagi, "Sebenarnya, saya tidak ingin menyakiti dermawanmu itu. Saya hanya ingin mencari tahu orang ini dan sekitarnya secara langsung. Tetapi ahli metafisika yang saya undang memiliki beberapa kekuatan yang terlalu kejam. Dia membunuh orang yang tidak termasuk dalam Aorus Hill, dan mencoba membunuh dermawanmu itu. Itu semua idenya sendiri. Tapi dermawanmu tidak tahu. Dia pikir saya mengirimnya untuk membunuh. Dia marah pada saya." Sophie tercengang. Dia tidak pernah mengira kakeknya akan berani melakukan trik sehina itu. Dan tindakan hina ini tidak lagi ditujukan pada dirinya sendiri, tetapi pada dermawannya. Ini segera membuatnya marah, dan berkata, "Mengapa kamu mengirim seseorang untuk membunuh dermawan saya?" Cat Van mendengar Sophie menyebut kamu dari kakek. Dia menyadari bahwa Sophie pasti sangat marah, dan buru-buru menjelaskan, "Ini bukan niat asliku. Itu semua karena pria itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia terlalu agresif." Sophie bertanya balik, "Apakah aku akan mempercayaimu? Kamu bahkan bisa membunuh ibuku, apalagi dermawanku." Cat Van tahu bahwa kesesatannya tidak ada artinya. Dia menjawab tanpa daya, "Sophie, tidak ada artinya mengatakan hal-hal ini sekarang. Kakek dapat menjamin kakek tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi di masa mendatang. Saya harap kamu dapat berbicara dengannya tentang hal ini." Meskipun Sophie sangat marah, tetapi memikirkan apa yang Charlie jelaskan, nadanya sedikit mereda, dan dia berkata, "Sekarang saya sedang berdiskusi dengan Yahiko Ito di Shangri-La. Setelah saya selesai mengerjakan dengan Tuan Ito, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjadi perantara dengan dermawan." Setelah itu, Sophie diperingatkan dengan serius, "Kakek, ada sesuatu yang harus saya katakan dengan jelas. Dermawan saya menyelamatkan saya 2 kali, juga menyelamatkan ibu dan kakak saya. Dia memperlakukan saya dengan baik. Dalam hati saya, dia lebih penting daripada kamu." Meskipun Cat Van sangat kesal, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi saat ini. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Sophie adalah kebenaran. Dan di dalam hati Sophie, dia bukan lagi kakek yang menyayanginya, melainkan setengah musuh. Dia tidak heran Sophie mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia terkejut dengan sikap tegas Sophie. Tampaknya gaya perilaku cucunya menjadi semakin sederhana dan kasar. Meskipun dia kesal, Cat Van merasa lega ketika mendengar bahwa Sophie bersedia melakukan yang terbaik untuk menjadi perantara baginya. Bab 2936. Segera setelah dia mencapai tujuannya, dia langsung mengubah topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, Sophie, bagaimana pembicaraanmu dengan Yahiko Ito? Orang ini ingin membahas kerja sama dengan kita sebelumnya. Kita ingin berekspansi keluar dari Asia dan pergi ke dunia bersama. Tetapi sejak kejadian di Tokyo, sepertinya dia tidak terlalu memikirkan kita." "Ya," Sophie berkata, "sikap Tuan Ito memang telah mengalami beberapa perubahan, tetapi mentalitasnya dapat dipahami. Kami berbicara cukup baik sekarang. Lagi pula, tidak seperti dulu lagi."
Saya telah menurunkan beberapa syarat. Berencana menggunakan seluruh Schultz Ocean Shipping Group untuk membangun perusahaan baru dengan keluarga Ito. Keluarga Ito akan memegang 51% saham, dan saya akan memegang 49%. Dengan cara ini, aset tetap akan dialihkan ke nama perusahaan baru. Schultz Shipping Group seharusnya dapat menghindari aksi sebelumnya. Cat Van terkejut mendengarnya. Dia tidak merasa sangat berbeda. Dia tidak menyangka Sophie bisa kembali terhubung dengan Yahiko Ito. Kerja sama ini memang terdengar agak tidak nyaman karena kehilangan saham pengendali. Namun demikian, ini situasi khusus. Jika menginginkan kerja sama, harus membuat pengorbanan sedang. Dalam jangka panjang, aset dan bisnis dapat dihidupkan kembali melalui pintu belakang. Meski sebagian kepentingan dikorbankan, seluruh bisnis bisa direvitalisasi, sehingga kerugian tidak bertambah. Memikirkan hal ini, dia mengingatkan Sophie. Sophie, tidak ada masalah dengan pendirian perusahaan baru dengan keluarga Ito. Tapi kamu harus menyimpan cadangan dan menulis dalam kontrak bahwa setelah kamu berinvestasi dalam aset dan sumber daya ini, kamu akan menyimpan semua kekuatan untuk menarik diri. Sehingga setelah pencurian kami dicabut, kami dapat menarik semua aset ini dan memulai kembali grup pengiriman laut keluarga Schultz. Charlie sedang mendengarkan di sela-sela. Dia berpikir bahwa lelaki tua ini sangat pandai menghitung. Dan dia tidak lupa untuk tetap berada di belakang pada saat seperti itu. Sophie merasakan di dalam hatinya bahwa sejak dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Charlie, dia tentu saja tidak bisa bermain dengan Charlie dengan cara ini. Melakukan trik kecil semacam ini sama saja dengan mensahkan mahar sebelum menikah dengan keluarga suaminya. Dengan cara ini, begitu pernikahan gagal, atau jika tidak ingin tinggal bersama suami, dia akan pergi dengan semua mahar. Meski tidak ada masalah hukum, namun dengan premis ini, hubungan pasangan tidak selalu bisa stabil. Dan perilaku ini dengan sendirinya akan menjadi celah di antara keduanya. Oleh karena itu, dia berkata kepada Cat Van, dalam hal ini, saya masih berencana untuk bekerja sama dengan pihak lain dengan ketulusan ratusan %. Hanya dengan cara ini setiap pihak dapat bekerja sama dengan sempurna tanpa syarat dan membuat industri ini semakin besar dan besar bersama. Jika dari saat ini kita menyimpan semua jenis pemikiran satu sama lain, kerja sama semacam ini pasti tidak akan bertahan lama. Cat Van berkata dengan serius, Sophie, ini bukan soal keluarga Schultz mengadakan usaha patungan dengan orang lain. Premis dari usaha patungan adalah kita harus memiliki kendali mutlak. Ini sebenarnya yang sangat penting. Kita yang harus mengadakan inisiatif. Sekarang Yahiko mengambil saham pengendali. Kita harus meninggalkan jalan keluar untuk diri kita sendiri. Jika semuanya dipimpin oleh orang lain, kita akan menjadi terlalu pasif. Mendengar ini, Sophie berkata dengan nada serius. Saya memiliki pendapat yang berbeda dari kamu tentang hal ini. Jika saya mencantumkan item divestasi total sekarang, keluarga itu pasti akan mengajukan permintaan yang sama. Jika Yahiko juga mencantumkan item divestasi total dan dia mengeluarkan kita sebelum kita menyelesaikan masalah, apa yang harus kita lakukan? Tidak semua orang harus melakukan sesuatu sesuai dengan cara berpikir kita. Berbicara tentang hal ini, Sophie berkata lagi, selain itu, karena kamu telah memberi saya Schultz Ocean Shipping Group sebagai kompensasi, saya juga berharap kamu dapat menepati janji dan menghormati keputusan operasional saya. Sophie segera mengganti topik pembicaraan dan berkata lagi, tentu saja, saya akan menepati janji saya kepada kakek. Setelah sebentar dengan Tuan Ito, saya akan segera berkomunikasi dengan dermawan dan mencoba membujuknya. Cat Van hanya bisa berkata dengan getir, oke, kalau begitu, saya tidak akan pernah mengganggu keputusan operasional kamu lagi. Sebelum menutup telepon, Sophie mengingatkan, ngomong-ngomong terkait Maladewa, ini mudah dilakukan. Saya akan pergi ke sana besok, hanya butuh 7 jam terbang ke sana. Akan lebih efisien jika balik nama bisa dilakukan 1 hari. Cat Van di ujung telepon mengusap dadanya dan berkata dengan sedih, oke,
Aku akan meminta Arrington terbang ke Maladewa besok. Bab 2937. Setelah menutup telepon, Cat Van menghela nafas lega, tapi ekspresinya masih sangat kesal. Dia hanya basa-basi mengenai pulau di Maladewa. Dia tidak berharap Sophie menerima semuanya. Sophie tidak sabar ingin segera menyelesaikan balik nama, yang membuatnya merasa sangat sakit. Pulau itu adalah tempat peristirahatan yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri. Pentingnya pulau ini tidak kurang dari peti mati berat yang dia siapkan. Orang dahulu mengatakan bahwa peti mati adalah sayangnya. Artinya sebelum meninggal, dia harus membeli satu set peti mati yang mahal dan berat untuk dirinya terlebih dahulu. Banyak orang tua menganggap peti mati lebih penting daripada kehidupan mereka, karena mereka akan tidur lama di peti mati setelah kematian. Meskipun orang modern tidak terlalu mementingkan hal ini, mereka tetap memberikan perhatian khusus kepada orang tua. Semua orang ingin bisa mengurus diri sendiri saat mereka tua. Itulah mengapa begitu banyak orang pergi ke selatan untuk membeli real estate dan mempersiapkan masa depan. Hal yang sama berlaku untuk Cat Van. Dia dengan susah payah mengembangkan sebuah pulau untuk menikmati kehidupan pensiun termewah di sana di masa depan. Tapi sekarang, sebelum dia pensiun, pulau itu sudah diserahkan kepada Sophie. Meski tertekan, suasana hatinya sedikit menenangkan saat dia berpikir Sophie mungkin bisa membantu berdamai dan menyelamatkan dirinya dari lari menyelamatkan diri tanpa rasa takut. Di sisi lain, Sophie sebenarnya tidak bersemangat mendapatkan pulau itu. Baginya, dia hanya ingin membuat Cat Van merasa tidak nyaman. Dia tidak repot-repot menikmati pulau itu setelah balik nama. Dan dia tahu betul kecilnya kemungkinan ibunya akan pergi berlibur ke pulau itu. Ibunya tidak terlalu tertarik dengan kesenangan mewah seperti ini. Keinginan terbesarnya saat ini bukanlah pergi ke resor untuk beristirahat dan bersantai. Dia ingin merenovasi rumah tua Curtis secepat mungkin. Kemudian tinggal di halaman kecil itu. Jadi, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, pulau di Maladewa dibangun oleh kakek saya dengan susah payah. Lingkungannya memang sangat bagus, tetapi saya dan ibu saya tidak tertarik. Bagaimana jika aku memberikan pulau ini padamu?" Charlie mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak tertarik. Aku juga tidak. Bagiku, sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar di mana aku tinggal." Sophie berkata berbeda dengan keinginannya. "Jika kamu punya waktu, kamu bisa mengajak istri dan keluargamu bersantai di sana. Kalau tidak, pulau ini tidak akan pernah digunakan sama sekali." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya menghargai kebaikanmu. Apakah saya akan pergi atau tidak? Kita akan berdiskusi nanti." Sophie mengangguk, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan pergi ke Maladewa besok, menyelesaikan penyerahan kepemilikan. Aku akan segera menyelesaikan pendirian perusahaan patunganmu setelahnya." Charlie berkata, "Oke, ini tidak terburu-buru untuk 1 atau 2 hari. Lagi pula, masih banyak pekerjaan persiapan awal. Nanti, saya akan meminta orang saya yang bertanggung jawab atas bisnis ini untuk menghubungi kamu. Selanjutnya, kalian berdua bisa bekerja sama di bisnis ini." "Oke," Sophie berkata, "saya siap tiba." Setelah tiba dengan Sophie, Charlie meminta Emi Ito mengantar Sophie keluar dari Shangri-La. Sedangkan Charlie sendiri pergi ke kantor Ishak. Ishak sedang menjawab telepon saat ini. Dia berjalan ke arah Charlie dan berkata, "Tuan, tim agensi Nona Golding telah mengirimkan surat konfirmasi. Mereka telah memesan 85 kamar di Shangri-La dengan lebih dari 150 orang. Besok check-in." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah itu Nana? Dia akan datang ke Aurus Hill?" "Ya," Ishak berkata. "Dalam waktu 3 hari ini akan menjadi konser Nona Golding. Timnya akan datang untuk memeriksa venue besok. Mereka berlatih lusa dan mulai menyanyikan lusa." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Menantikan bintang-bintang dan menantikan bulan. Aku berharap dia datang. Tapi kenapa gadis ini tidak menyapaku?" Bab 2938. Ishak tersenyum dan berkata, "Mungkin dia ingin memberi kejutan."
Charlie memegang tangannya. Jika dia ingin memberiku kejutan, dia tidak akan memesan hotel di Shangri-La. Setelah berbicara, Charlie mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Saya akan meneleponnya." Isaac dengan bijaksana meninggalkan kantor, dan Charlie menghubungi Quinn. Setelah Quinn menjawab telepon, dia bertanya dengan gembira, "Kakak Charlie, mengapa kamu meneleponku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Apa masalah menelepon sekarang?" Quinn tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak ada masalah. Saya sedikit terkejut menerima telepon kamu. Kamu biasanya tidak menelepon saya duluan." Charlie berkata, "Saya mendengar dari Isaac, timmu akan datang besok. Bagaimana kabarmu? Kamu juga datang besok." Quinn menjelaskan, "Saya tidak pergi ke sana besok. Tim saya yang pergi lebih dulu untuk memeriksa dan menerima perangkat keras tempat konser. Termasuk pencahayaan, suara, desain panggung, dan material pajangan di tempat." Charlie berkata, "Saya pikir kamu datang besok." Quinn berkata dengan sangat menyesal, "Maaf, Kak Charlie. Saya tidak bisa datang besok. Besok ada pertunjukan bakat yang sangat populer di East Cliff untuk dicatatkan di final. Saya diundang menjadi tamu istimewa dan juri di final. Saya harus pergi ke rekaman besok. Jadi saya harus menyusahkan Kak Charlie untuk menunggu saya 1 hari ekstra." Charlie berkata dengan penuh pengertian, "Tidak masalah. Pekerjaanmu itu penting, tapi kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Jangan bekerja terlalu keras." Quinn berkata, "Jangan khawatir, Kak Charlie. Saya akan memberi tahu kamu rahasia kecil. Saya telah memutuskan, setelah tur konser ini selesai, saya akan keluar dari lingkaran hiburan selamanya." Charlie bertanya dengan bingung, "Apakah kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik? Mengapa kamu berhenti?" "Karena itu tidak menarik," Quinn berkata dengan serius. "Tujuan memasuki industri hiburan adalah memiliki kesempatan untuk menemukanmu. Setelah menemukanmu, tentu saja tidak ada alasan lagi untuk bertahan di industri ini. Jika tidak banyak penggemar yang menunggu tur konser tahun ini, saya sudah mengumumkan pengunduran diri. Jadi kali ini saya berencana menyelesaikan tur dengan baik sebelum resmi membatalkan diri, yang bisa dianggap sebagai penjelasan kepada para penggemar." Charlie sedikit tersenyum, dan berkata dengan lembut, "Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukung keputusanmu." Quinn berkata dengan gembira, "Aku tahu bahwa Kak Charlie yang paling mencintaiku." Saat dia mengatakan itu, dia mengingatkan lagi, "Kakak Charlie, jangan mengungkapkan kepada publik bahwa saya keluar dari industri hiburan. Saya berencana mengumumkannya saat konser di Aurus Hill." "Oke, tentu saja," Charlie berkata dengan serius. "Jangan khawatir, aku akan menutup mulut." Baru pada saat itulah Quinn merasa lega, dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah banyak memikirkan konser ini. Kak Charlie, kamu tidak boleh melewatkan janji temu." Charlie berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, meskipun langit runtuh, aku tidak akan melanggar janji." Quinn berada dalam suasana hati yang baik, dan berkata dengan lembut, "Hihi, itu bagus. Aku harap kamu juga bisa memiliki sikap teguh terhadap kontrak pernikahan kita." Charlie langsung tersipu, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Paman Golding dan Bibi Rahel?" Quinn tersenyum dan berkata, "Mereka sangat baik. Mereka bahkan akan datang ke Aurus Hill untuk menonton konser saya. Mereka juga ingin bertemu denganmu." Bab 2939. Charlie tidak menyangka Yule dan Rahel juga akan datang ke Aurus Hill. Setelah mendengar kata-kata itu, Charlie bertanya, "Bagaimana Paman Golding dan Bibi Rahel mengatur rencana perjalanan mereka? Apakah kamu ingin saya menyiapkan penginapan?" Quinn tersenyum dan berkata, "Orang tuaku mungkin akan pergi di hari konser. Mereka memiliki banyak kesibukan di East Cliff. Mereka pergi ke konser hari itu dan terbang kembali langsung pada malam harinya." Setelah berbicara, Quinn berkata lagi, "Biasanya orang tua saya tidak pernah datang menonton konser saya. Lagi pula, konser saya berikutnya di East Cliff.
Mereka pergi menemui kamu dan merayakan ulang tahun kamu. Ketika Charlie mendengar Yule dan Rachel akan merayakan ulang tahunnya, dia terkejut, tetapi juga merasa sedikit malu. Charlie berkata, "Nana, sebagai junior, bagaimana aku bisa membiarkan Paman Golding dan Bibi Rachel melakukan perjalanan jauh untuk merayakan ulang tahunku?" Queen tersenyum santai. "Oh, tidak masalah. Orang tua saya memperlakukan kamu seperti anak mereka sendiri. Apalagi kamu menyelamatkan nyawa ayah saya dan nasib seluruh keluarga kami. Dengan kebaikan ini, bahkan jika kamu melarikan diri ke Amerika Serikat, orang tuaku pasti akan memuat ulang tahunmu." Kemudian, Queen berkata lagi, "Kakak Charlie, apakah kamu masih ingat saat kita kecil? Setiap kali ulang tahunmu atau ulang tahunku, kedua keluarga kita akan selalu merayakan bersama. Saat itu, karena kita harus makan malam di rumah bersama keluarga besar, jadi pada siang hari, keluarga kami yang beranggotakan 6 orang pergi mencari tempat untuk membuat janji makan malam." Charlie berkata dengan tegas, "Tentu saja aku ingat. Setiap kali aku merayakan ulang tahunku, kamu selalu menyanyikan lagu ulang tahun di dekatku. Saat ulang tahunmu, ibuku memintaku untuk menyanyikannya untukmu, tapi aku selalu malu." "Ya," Queen berkata sambil tersenyum. "Kamu tertutup saat itu. Kamu tidak banyak bicara, dan kamu tidak terlalu banyak bermain denganku. Aku yang selalu mengganggumu." Charlie menghela napas dalam hatinya. "Itu bukan karena aku tertutup, tapi karena aku pemalu dan canggung." Bayangkan saja, seorang anak berusia beberapa tahun diberitahu bahwa dia akan menikahi gadis kecil sebagai istrinya di masa depan. Tentu saja dia akan merasa canggung. Namun, Charlie tidak mengatakannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Mungkin karena aku masih kecil dan pemalu." Queen tersenyum dan berkata, "Kakak Charlie, kenapa kali ini kamu tidak menghabiskan siang hari ulang tahunmu bersama keluargaku? Oke. Orang tuaku akan sangat bahagia. Bagaimana keadaannya?" Charlie menghitung waktu, namun Queen sudah berkata lagi, "Kakak Charlie, aku tahu kamu pasti akan berada di rumah bersama istrimu untuk makan malam di hari ulang tahunmu. Itu sebabnya aku mengatur waktu mulai konser menjadi jam 8 malam. Dengan begitu, kamu bisa makan malam di rumah pukul 6 sore. Merayakan ulang tahun kamu bersama istri dan mertua. Lalu berangkat ke konser setelah pukul 7. Karena kamu makan malam di rumah, kamu tidak harus makan di rumah pada siang hari, kan?" Berbicara tentang ini, Queen berkata dengan suara memohon, "Kakak Charlie, orang tua saya datang jauh-jauh. Kamu harus memberi mereka kesempatan untuk makan siang bersama dan merayakan ulang tahun kamu. Selain itu, saya sering membayangkan saat kita masih kecil. Saat kamu meniup lilin dan membuat permintaan, aku akan menyanyikan lagu ulang tahunmu di sampingmu. Oke?" Charlie tersentuh ketika mendengar ini, tetapi dia juga tahu tidak bisa menolak permintaan Queen. Jadi, dia berkata tanpa ragu, "Oke, di siang hari di hari ulang tahunku, aku akan meminta Albert mengosongkan seluruh Heaven Spring. Kita makan siang di sana." Hemat Queen menyamar dan berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu sudah beres. Aku akan menyiapkan kue ulang tahun." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku akan membeli kue sendiri. Jadi jangan khawatir tentang itu. Lalu bagaimana aku bisa melakukannya?" Queen buru-buru berkata, "Tidak ada alasan bagi bintang ulang tahun untuk membeli kuenya sendiri. Kue yang kamu pilih pasti tidak terlihat bagus. Saya yang memesannya di Eastcliff. Dibuat pagi-pagi sekali. Lalu saya bawa ke sana." Charlie berkata tanpa daya, "Kamu tidak perlu melalui begitu banyak masalah, bukan?" Queen berkata dengan sangat serius, "Tentu saja saya harus melakukannya. Ini pertama kalinya saya merayakan ulang tahun kamu setelah hampir 20 tahun. Saya harus memilih kue terbaik. Jika saya tidak melakukannya, saya tidak dapat memaafkan diri saya sendiri." Charlie tidak punya pilihan selain mengatakan, "Baiklah kalau begitu. Aku akan menyerahkan urusan kue itu padamu." Queen berkata berulang kali, "Ya, serahkan saja padaku."
Kak Charlie, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Oke, Charlie. Menjawab dan bertanya lagi. Oh, ngomong-ngomong. Kapan kamu datang? Bab 2940. Queen tersenyum dan bertanya. Mengapa kamu bertanya begitu jelas? Apakah kamu ingin menjemputku di bandara? Charlie menjawab. Jika waktunya memungkinkan, saya menjemputmu. Itu bagus. Queen buru-buru menjawab. Katakan saja padaku kapan kamu akan menjemputku. Aku akan terbang ke sana sesuai waktumu. Aku terbang dengan jet pribadiku sendiri. Kapan saja tidak masalah. Saat dia mengatakan itu, Queen menambahkan, oh, omong-omong, Kak Charlie. Saya akan pergi ke tempat latihan pukul 2 siang. Jadi saya harus berada di Aurus Hill paling lambat pukul 12 siang. Berapa waktu pagimu yang cocok? Charlie berpikir sejenak, dan berkata, aku akan mengantar kakak iparmu ke perusahaannya setelah jam 8 pagi. Seharusnya tidak ada masalah setelah itu. Queen datang. Saya tidak mengakui dia sebagai ipar saya. Saya tidak mengenali siapapun sebagai ipar perempuan saya kecuali diri saya sendiri. Saya ingin menjadi ipar perempuan saya sendiri. Charlie tersipu sebentar, dan berkata tanpa daya, oke. Aku bisa menjemputmu setelah pukul 9. Queen berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Saya akan mendarat sekitar pukul 10. Saya bisa pergi ke hotel untuk menaruh barang bawaan saya dulu. Kak Charlie, apakah ada masalah? Charlie berkata dengan lugas, tidak masalah. Queen berkata dengan gembira, Kakak Charlie, semuanya sudah disetujui. Tunggu aku di sana. Charlie buru-buru berkata, jangan khawatir, aku menunggu. Queen tersenyum dan berkata, bagus sekali, Kak Charlie. Saya masih ada kesibukan sekarang. Saya tidak bisa berlama-lama. Tunggu saja saya di Aurus Hill dengan patuh. Baik, di ujung telepon lain. Sebelum menutup telepon, Queen mencium telepon. Muah. Kakak Charlie pria terbaik. Charlie menahannya dan menutup telepon tanpa daya. Setelah itu, Charlie menelepon Albert. Setelah telepon tersambung, Albert di ujung sana bertanya, Tuan Wade, apa perintah Anda? Charlie berkata, Albert, apakah ada banyak pemesanan di Heaven Spring lusa siang? Albert berkata tanpa ragu, Tuan Wade, jika Anda ingin menggunakannya, saya akan mengatur untuk segera membatalkan semua pemesanan. Charlie berkata, ini tidak akan mempermalukanmu, bukan? Tidak, Albert berkata sambil tersenyum. Heaven Spring tidak menjamin reservasi akan 100% berhasil. Jika reservasi gagal karena alasan kami akan memberikan kompensasi sebagian dari uang tunai sesuai dengan peraturan kami. Saya memiliki kendali mutlak, Charlie berkata. Oke, kalau begitu kamu bisa membantuku membatalkan semua janji lainnya. Aku akan menjamu tamu terhormat siang hari itu. Albert berkata tanpa ragu. Baiklah, Tuan Wade. Saya akan mengaturnya sekarang. Charlie berkata lagi. Untuk kompensasi bagi pelanggan yang sudah memesan di muka, kamu bisa meminta pihak keuangan menghitung totalnya. Beritahu saya akan membayar uangnya. Albert buru-buru berkata. Tuan Wade, apa yang Anda lakukan? Anda memberi saya kehidupan ini. Mengapa menyampaikan pesan sopan kepada saya tentang masalah sepele seperti ini? Kalau saya menerima uang dari Anda, mau ditaruh di mana wajah tua saya ini? Charlie sedikit tersenyum. Oke, kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Kamu bisa mengaturnya. Albert tersenyum dan berkata, Tuan Wade, saya akan mengurus semuanya. Jangan khawatir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.